kakek kita dulu awalnya adalah janger yang ditarikan oleh laki-laki. Mereka bernyanyi dengan khas dan logat daripada Banjar Pegok Sesetan ini. Dan saya diberikan teman saya di Jerman meng-share link dokumentasi tari Bali kuno gitu lah. Nah, saya ikutin links itu dan ternyata saya kagetnya bukan main bahwa di situ ada tari janger, jadi Calonarang Tans and Janger Tans in Pegok gitu. Jadi saya betul-betul kaget sekali. Ini kok ada Pegok. Om Swastiastu. Pemirsa Bali Express, saat ini saya Wiwin Meliana sudah bersama dengan salah satu seorang seniman dari Kota Denpasar, ialah Bapak Made Agus Wardana. Beliau merupakan salah satu seniman dan juga salah satu warga yang berasal dari Banjar Pegok Sesetan Denpasar. Kita akan membahas terkait dengan sejarah janger klasik Pegok. Kita langsung sapa, ada Bapak Made Agus Wardana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya buka dulu ya. Silakan. Ya. Bagaimana kabar Bapak? Ya, baik-baik. Jadi sehat lah, syukur. Baik. Nah, berbicara soal janger yang berasal dari Pegok ini merupakan janger yang sudah sangat klasik dan juga keberadaannya mungkin diperkirakan dari Perang Dunia Kedua nih pertama. Nah, seperti apa sih Pak untuk sejarah dari janger di Pegok niki? Mungkin bisa diceritakan. Mengenai sejarah janger Pegok mungkin kita kembali agak ke masa silam ya. Jadi mungkin kita pernah tahu bahwa pada awal abad ke-20 janger itu berkembang di seluruh Bali. Jadi yang pertama itu di Singaraja, Menyali, kemudian berkembang ke Denpasar karena ada sebuah komedi Istanbul yang hadir di Bali pada saat itu, akhirnya menjadi semacam meniru lah sebuah jenis tari atau jenis pertunjukan baru. Nah, kebetulan memang perkembangannya ini mendapat sambutan dari masyarakat kita, terutama di masyarakat Bali Selatan yang begitu kesohor menampilkan janger-janger yang memiliki ciri khas masing-masing. Dan memang sejarah janger ini juga kita ketahui awalnya kan memang dari laki-laki yang menarikan janger, seperti janger kita di Banjar Pegok Sesetan ini juga kakek kita dulu awalnya adalah janger yang ditarikan oleh laki-laki. Mereka bernyanyi dengan khas dan logat daripada Banjar Pegok Sesetan ini. Dan gayung bersambut karena masyarakat kita juga di sini religius pada saat itu, juga memiliki yang dinamakan dengan janger Pegok yang klasik, yang ritual gitu, dan dari generasi pertama mereka menampilkan janger yang ada dengan basic dengan ceritanya Calonarang, yang dimana para penari juga di situ sebagai sisionya dibilang, kemudian ada transnya dan lain sebagainya. Nah, ada kerauhan maksudnya, jadi menjadi sebuah tari janger yang sangat kita yang kita hormati, dan karena merupakan bagian daripada upacara keagamaan kita setiap Purnama Kapat Tugetlun ya, ketiga hari setelah odalan itu. Iya, biasanya di mana sih dipentaskan tari janger ini? Janger Pegok ini dipentaskan di Purnama Kapatnya di Puro Banjar, Puro Kesumosari, yang mana masyarakat kita memang sudah menjadi tradisi kuat bahwa di samping kita melakukan persembahyangan bersama, kita juga ada ritual janger itu yang kita bisa saksikan, dan kita bisa terutama anak-anak muda kita yang memang bangga bahwa janger kita itu sudah ada memang ya sejak zaman dulu. Jadi sejak
sejak tahun 1936 kebetulan juga saya mendapatkan dokumentasi tentang Janger Pegok. Iya. Gimana sih awal dari Bapak mencari dokumentasi Janger Nike dan bagaimana kisah Bapak akhirnya menemukan dokumentasi Janger Pegok pada tahun 1936 itu? Ya. Jadi ceritanya begini, bapak saya kebetulan Iwayan Randug dan ibu Niwayan Kondri adalah salah satu seniman Janger yang di Denpasar. Mereka ini berdua sangat mendedikasikan jiwanya kepada Janger Pegok itu sendiri, di mana bapak saya adalah penabuh kendang dan ibu saya adalah arjo, penari arjo. Dan mereka ini selalu berdua, dan sejak kebangkitan Janger di tahun 1988 di Pegok, kebetulan saya menjadi kecak ya pada saat itu, melihat keduanya ibu ini memiliki sebagai saksi hidup bahwa dia banyak punya cerita tentang Janger Pegok itu sendiri. Nah, suatu hari ketika saya mendapat penugasan di tahun 1996 dan dia berpesan bahwa kemungkinan besar dokumentasi Janger Pegok Sesetan itu Jangernya ada yang merekod, ada yang merekam. Dan soalnya dalam cerita mereka sebelumnya, Janger Pegok itu selalu mendapat undangan dari Nyonya Meng dari yang orang Amerika, warga negara asing ya. Dia tinggal di Kuto dan dia selalu mengundang grup Janger Pegok Sesetan ini tampil di sebagai turis pada saat itu, sebagai wisata ya, pertunjukan wisata pada saat itu. Dan dia berpesan bapak saya mungkin ada di antara dokumentasi seperti itu yang barangkali nanti bisa dibawa ke Bali gitu. Nah, kemudian saya mencoba di tahun 2009 karena pada saat itu YouTube sudah mulai membuka diri. YouTube pada saat itu internet dan lain sebagainya sudah berani menampilkan old pictures, old video, yang footage video yang lama-lama yang bisa kita pelajari. Dan saya sering melakukan browsing tentang yang berkaitan dengan Bali kuno, Bali zaman dulu, dokumentasi zaman dulu. Terus secara tidak sengaja di tahun 2009 itu ketika Facebook masih media sosial masih baru ya, dan kita masih berkoneksi satu sama lain dengan beberapa teman di berbagai negara di Eropa. Dan saya diberikan, teman saya di Jerman meng-share link dokumentasi tari Bali kuno gitu lah. Nah, saya ikutin links itu dan ternyata saya kagetnya bukan main bahwa di situ ada tari Janger, jadi calon narang Tans and Janger Tans in Pegok gitu. Jadi saya betul-betul kaget sekali. Ini kok ada Pegok. Nah, ketika saya klik, saya buka, ternyata saya betul-betul, waduh, inilah yang saya cari-cari dari dulu. Ini harapan orang tua yang menginginkan supaya publik Pegok terutama bisa mengenal bahwa sesungguhnya Janger Pegok itu memang ada. Ini sebagai bukti autentik. Nah, bagaimana cara kita supaya original autentik ini benar-benar apakah benar Pegok apa enggak, kan kita ini di internet dapatkan. Nah, saya bertanya kepada teman di mana namanya di Jerman. Saya bertanya kepada Mindorf waktu itu, Pak Mindorf, Ralf Mindorf ya, bisa nggak ini di download, kemudian diserahkan kepada saya, kemudian ada teks-teksnya diterjemahkan oleh mereka, dan kita tahu ternyata ini memang benar-benar bahwa memang secara tertulis memang disampaikan bahwa ini di Janger Pegok Sesetan. Kemudian saya juga belum percaya begitu saja, karena tahun 2009 saya kembali lagi ke Bali di tahun 2011. Dan di situ saya bawa ke Bali 2011, saya pertanyakan kepada bapak dan ibu di rumah, dan bapak ternyata tidak bagus penglihatannya. Kemudian ibu sangat jelas melihatnya. Dan dari ibu ini kita menuju ke rumah-rumah para penari yang pertama. Jadi Janger pertama itu Janger berpasangan ya. Jadi Janger berpasangan pertama kita cari yang di video-video itu.
kita berembuk sama Bapak dan Ibu dan saya tanyakan dan ternyata memang benar semua video-video itu dikenalnya lah. Ya tidak semua tapi beberapa penari dikenalnya secara jelas. Terus kita bawa ke orang-orang saudaranya di situ dan ini melihat ini bapak saya, ini sama mukanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya menuju ke Puro Ulundanu. Puro Ulundanu itu yang di Sesetan ini, yang di belakang di Banjar Pegok Sesetan, di sampingnya ada puro kecil namanya juga Puro Ulundanu. Di situ ada ternyata persis masih ada patung, kemudian ada apa namanya fisik puronya itu. Dan ada salah satu patung yang memang persis ada di video dan itu memang benar-benar otentik. Dan pada akhirnya saya mengadakan nonton bareng. Saya melakukan pertunjukan nonton bareng di Banjar Pegok Sesetan, membuat presentasi tentang perkembangan gamelan atau pertunjukan seni di Eropa. Akhirnya masyarakat sudah melihat secara jelas bahwa ini video memang benar-benar punya kita sendiri. Dan kita lihat seperti sekarang bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, bahwa dia percaya. Intinya dia percaya bahwa, oh ternyata memang benar. Selama ini kan kita hanya ngomong saja bahwa Banjar Pegok itu ternyata seni jangernya, pertunjukan jangernya eksis dan ada. Ketika perkembangan janger itu seperti kedaton, yang timbul yang begitu luar biasa populernya. Dan Janger Pegok itu ada dan disinilah membangkitkan sebuah keyakinan masyarakat Pegok bahwa Janger kita juga memang bisa dikategorikan hebat juga. Gitu. Jadi dengan bukti autentik yang didapatkan dari Janger Pegok yang sudah cukup lama nih ke Pak Nggih, itu tujuannya untuk memberikan edukasi kepada generasi ya bahwa Janger ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Apa yang diajarkan oleh nenek kita, ibu saya juga hampir sama saya lihat seperti itu. Kalau kita tidak mengkritisi akan menjadi liar dengan kemana-mana. Akhirnya Janger ini lama-kelamaan anak kita yang nanti tahu loh Janger itu modelnya seperti itu ya, aneh ya gitu. Jadi ini yang kita takutkan.